Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sanindya Berlian Safita dengan NIM 20050974010 dari kelas 2020 PTIB Universitas Negeri Surabaya. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang mail server dan juga mempraktekkan mail server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, apa sih pengertian dari mail server? Jadi mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Ketika suatu email dikirim, email tersebut akan melalui serangkaian proses dalam mail server hingga akhirnya bisa diterima oleh seseorang. Sederhananya, mail server adalah selayaknya kantor pos yang menjadi perantara dalam mengirim hingga menerima suatu surat. Sehingga bisa dikatakan bahwa fungsi mail server adalah menyimpan sekaligus menyalurkan email dari satu server ke server lainnya. Lalu fungsi dari mail server. Fungsi utama dari mail server ini adalah sebagai program yang mengatur agar email dapat dikirim oleh pengirim email dan diterima oleh penerima email dengan aman, cepat, dan tanpa kendala. Mail server juga digunakan untuk mengatur penerimaan, pengolahan, pengaturan, serta penyalur proses respon atas email-email yang masuk ke dalam kotak masuk pesan. Nah, tujuan dari layanan dan program mail server itu sendiri adalah untuk membuat jaringan dan koneksi transportasi email menjadi lebih aman, cepat, tanpa gangguan, dan lain sebagainya. Lalu di sini terdapat kelebihan dari mail server. Yang pertama yaitu lebih cepat dan efisien. Memiliki mail server bakal mempercepat akses email maupun data-data Anda. Alhasil, komunikasi dengan klien atau antar karyawan bisa semakin efektif karena mail server hanya digunakan oleh internal perusahaan, tidak bisa digunakan oleh publik. Lalu yang kedua, lebih private. Adanya privasi yang ditawarkan otomatis juga menambah faktor keamanan karena untuk bisa mengakses orang luar harus mendapatkan autoritas dari si pemilik website. Lalu yang ketiga, bisa langsung diatasi ketika terjadi kerusakan. Yang keempat, lebih mudah mengatur akun. Dengan memiliki mail server sendiri, tentu proses pengelolaan akun email akan semakin mudah. Anda bisa melakukan konfigurasi, pengaturan, hingga maintenance sesuai kebutuhan. Selain kelebihan dari mail server juga memiliki kekurangan, yaitu satu, tidak praktis dari segi infrastruktur. Yang kedua, dari manajemen server. Dan yang ketiga, aktivitas spam. Lalu komponen mail server, yang pertama itu ada MUA atau Mail User Agent. Itu memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA ini bertugas sebagai program untuk membaca email, lalu menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan, bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Lalu yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Lalu bagaimana cara kerja dari mail server ini? Secara mendasar, cara kerja mail server adalah outgoing atau mengirim dan incoming atau menerima server. Nah, kedua proses tersebut nantinya akan melewati sejumlah tahap. Di antaranya sebagai berikut ini. 1. Membuat dan mengirim pesan. 2. Email tujuan menghubungi server SMTP. 3. Alamat email diproses. 4. Server SMTP pengirim menghubungi DNS. 5. Email terhubung dengan server SMTP. Lalu yang keenam, server SMTP penerima melakukan pemindaian.
sekian dari video saya kali ini mengenai mail server. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan ada praktek mail server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, baik, sekarang langsung saja kita praktek. Ini saya sudah membuat skema jaringan mail server ya. Di sini, nah ini sudah lengkap. Jadi yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa semua jaringan ini telah terkoneksi dengan baik. Oke, sekarang kita ke PC 1. Kita ke desktop dan pilih command prompt. Di sini kita akan mengetikkan ya, yaitu ping 33.33. Maaf ya, ini salah. Yang benar adalah 33.33.33.1. Nah, ini untuk menghubungkan ke DNS servernya. Kita klik enter, lalu kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung ke DNS. Sekarang kita coba ketikkan lagi ya, yaitu ping 43.43.43.1. Ini untuk menghubungkan ke email servernya. Kita tunggu sebentar dan sudah keluar hasilnya. Lalu kita close. Sekarang kita ke PC 4, kita ke command prompt, kita ketikkan lagi yaitu ping 33.33.33.1. Nah, sudah berhasil. Lalu kita ketikkan lagi ya, ping 43.43.43.4. Nah, ini juga sudah complete, berarti sudah bisa. Nah, sekarang kita ke laptop. Kita ke laptop, kita ke desktop, kita klik command prompt, kita ketikkan lagi ping 33.33.33.1. Kita klik enter dan kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita ketikkan lagi yaitu ping 43.43.43.4. Kita klik enter. Nah, ini juga sudah berhasil. Sekarang kita close, kita beralih ke smartphone. Kita klik smartphone. Kita coba untuk ketikkan lagi ya, yaitu ping 33.33.33.1. Kita klik enter dan tunggu hasilnya. Setelah itu, nah sudah muncul seperti ini. Kita coba masukkan lagi ya, ping 43.43.43.1. Ya, benar. Lalu kita klik enter, kita tunggu hasilnya sebentar. Nah, sudah mulai muncul ya, dan ini sudah benar, sudah bisa. Oke, sekarang kita beralih ya, kita close terlebih dahulu, kita beralih ke mail server. Kita beralih dulu ke mail server. Oke, di sini mail server. Kita klik service, kita cari DNS ya, dan di sini harus dalam keadaan on. Lalu kita tuliskan ya namanya. Name-nya ini kita ketik mailku.com dan di sini tipenya harus a record. Dan addressnya yaitu 43.43.43.4.
Nah, setelah itu kalau sudah kita klik add, maka akan muncul di sini ya. Akan muncul apa yang kita ketikkan tadi telah muncul di bawah sini. Nah, sekarang kita close. Kita ke PC1 ya. Kita ke PC1 untuk lookup. Kita ke PC1 untuk lookup. Kita cek dengan memasukkan ya atau mengetikkan ns lookup mailku.com. Oke, kalau sudah kita enter, nah ini sudah benar ya, mailku.com. Lalu di situ alamatnya 43.43.43.4. Nah, ini kita ke laptop ya. Kita juga ketikkan ns lookup mailku.com. Mailku.com, kita enter. Nah, di sini juga sudah benar ya, name-nya dan juga address-nya. Kita sekarang close. Nah, kita sekarang akan mengirim email ya dari PC1 dari PC1. Kita klik PC1 lalu kita cari email. Nah, ini dia. Kita klik. Kita coba untuk mengirim email. Ya. Kita pilih email lalu kita konfigurasi email. Kita klik ya, sebentar ya, ini ya, kita konfigurasi. Nah, di sini sudah saya ketikkan ya nama emailnya, lalu email addressnya ya seperti yang tampak ini, lalu ada mail servernya yaitu mailku.com ya, dengan username-nya user1 dan passwordnya user1 juga. Nah, kita klik save. Sekarang kita klik untuk mengirim pesannya. Nah, di sini kita tujuannya ke user 2 at mailku.com dengan subjeknya yaitu user 2. Nah, di sini kita akan ketikkan ya, ini adalah pesan ya. Nah, sudah dari PC1. Ya, sudah. Oke, sekarang kita close. Sekarang kita ke laptop ya. Kita ke laptop. Kita konfigurasi email lagi. Nah, di situ sudah saya tuliskan ya, ketikan namanya, lalu email addressnya, lalu ada username dan passwordnya. Kita klik save. Nah, kita coba cek email yang sudah dikirim ya. Kita klik receive ini, lalu kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ya pesan email yang telah kita kirim tadi. Lalu kita akan coba untuk mereplaynya dan balasnya. Kita balas pesan. Kita akan mengetikkan ya, pesan baru dari PC1 sudah diterima. Nah, seperti ini. Lalu kita klik send.
kita close. Kita sekarang ke PC 1. Apakah pesan yang telah kita balas tadi sudah terkirim atau belum? Ya, di sini. Nah, sudah muncul. Lalu kita klik. Nah, di sini sudah ada ya pesan yang kita kirim tadi, kita reply tadi. Baik, sekian praktek untuk mail server. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.